tuh anak lu. Saya seorang ibu yang melahirkan sendiri, mencari nafkah sendiri. Saya tahu bagaimana saya mengurus anak saya. Saya tidak akan banting tulang, cari duit dari pagi ketemu pagi kalau bukan untuk kesejahteraan anak-anak saya. Saya sebagai ibu, saya sudah mengurus anak-anak saya dengan baik. Ketika mereka beranjak dewasa, ternyata mereka tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Itu sudah bukan wewenang saya dan kewajiban saya lagi. Paham ya? Jadi kalian gak usah repot, gak usah ribet. Kalau saya tidak mengurus anak saya, mungkin anak saya sudah terlantar. Mungkin anak saya sudah jadi pengemis di lampu merah. Mungkin anak-anak saya tidak akan sekolah di tempat-tempat yang mungkin saja kalian tidak bisa memasukkan anak kalian di sekolah tersebut. Ya, tidak mungkin saya mengantarkan anak saya. Kalau saya mengantarkan anak saya, untuk apa saya bekerja banting tulang? Untuk apa saya menaruh anak saya di tempat sekolah yang bagus? Untuk apa saya membeli rumah yang bagus agar mereka nyaman? Untuk apa? Jadi kalian juga kalau punya jari, mau ngetik, tolong dipikirkan lagi dari otak kalian ke jari-jari kalian ya. Kalau saya menanamkan anak saya sudah saya taruh di panti asuhan. Paham? Kalau saya menanamkan anak saya, tidak mungkin dari ujung kaki ke ujung kepala semua mereka dapatkan yang terbaik. Ya, saya sakit hati kalau kalian bilang saya tidak bisa mengurus anak saya dengan baik. Dari dalam kandungan saya sampai melahirkan, sampai besar, sekolah, sandang, pangannya semua sudah saya pikirkan dengan baik. Jadi kalau ada yang bilang saya ibu yang tidak baik, saya marah. Atau ada yang bilang urus tuh anak lo, saya juga bisa marah. Kalian kalau benci sama saya, setidaknya hati kalian jangan busuk, pikiran kalian jangan busuk. Kalian punya mata, kalian punya telinga. Bagaimana saya mengurus anak-anak saya dengan baik dan benar. Ya, kalau semasa dia beranjak dewasa ternyata dia menjadi seperti itu sudah bukan wewenang saya lagi. Dan kalau sudah ada kata-kata yang keluar dari mulut saya tidak akan menariknya lagi. Oke? Buat saya yang sudah ya sudah, yang hilang ya sudah hilang. Ya, saya cuma bisa mendoakan semoga dia selalu sehat. Ya, semoga dia bisa membuktikan segala omongan yang sudah keluar dari mulutnya. Jadi jangan pernah lagi mengganggu saya dengan ketikan-ketikan yang kalian ketik di live Instagram saya. Paham? Di single. Tuh saya kasih tahu ya. Jadi kalian gak usah kesana kemari gak usah. Mau saya nanti kedepannya dibohongin atau tidak, itu urusan Tuhan, bukan urusan kalian. Paham ya? Saya tidak pernah mengambil suami orang. Tidak pernah. Jadi kalian jangan heboh. Kecuali saya pelakor, kalian heboh nggak apa-apa. Saya salah karena saya merebut suami orang. Saya punya pacar saya single. Jadi kalian jangan heboh, ngomong ini, ngomong itu, ngomong ini, ngomong itu, jangan. Dan itu juga bukan urusan kalian. Kita jodoh gak pernah ada yang tahu sayang. Jodoh tuh semua udah Tuhan yang atur. Jodoh, rezeki, maut, itu semua Tuhan yang atur, bukan netizen yang atur ya. Netizen tuh bukan maha pengatur segalanya. Kalian harus sadar itu.
Kalian jangan sibuk. Ini itu, jangan. Dan kalian harus garis bawahi ya, yang namanya pacaran tidak ada perselingkuhan. Oke? Kecuali sudah berumah tangga, baru itu perselingkuhan. Yang namanya pacaran itu mencari yang terbaik untuk ke jenjang berikutnya, yaitu pernikahan yang lebih serius. Jadi kalau kalian ada yang bilang selingkuh ini itu salah, tidak ada namanya di pacaran itu selingkuh, tidak ada. Yang ada itu mencari yang terbaik dari yang terbaik. Pokoknya laki kalau yang udah deket sama saya berarti dia single. Karena saya tidak biasa diduain. Buktinya di pernikahan saya aja saya lebih memilih bercerai dibanding saya harus diduakan atau ada perempuan lain selain saya. Karena saya punya harga diri, saya bukan perempuan yang menaruh hidup saya dengan laki-laki. Saya punya pekerjaan, saya punya karir. Jadi kalau ada laki-laki yang menduakan saya lebih baik putus atau bercerai atau pergi. Itu hidup tuh jangan dibawa ribet. Sekarang ngomong baik, nanti putus diumbar-umbar. Saya sudah setahun tidak pernah huru hara, jadi saya tidak akan merusak apa yang sudah saya bangun selama 1 tahun. Kalau kalian kan netizen hanya bisa judgment, ya kan? Seolah-olah mengerti hidup saya, seolah-olah tahu hidup saya. Masalah nanti saya berjodoh atau tidak itu urusan Tuhan, bukan urusan netizen. Dan kalian nggak usah membanding-bandingkan ini dengan yang ini dengan yang ini. Jangan kalian banding-bandingkan. Semua orang punya versi berbeda-beda. Semua tidak sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan Niki. Hai Teh Tuti. Kamu bajunya itu aja. Kan Niki nih. Ini. Rambutnya nggak dipotong. Ini udah rapi. Ini pakai alma mater ya? Iya. Oke. Lagi dulu. Sini kenalin nih. Lo bagian apa di sini? Aku kreatif mekaniki. Yang bilang catat interesting. Itu aku. Catat interesting. Kalian tuh jangan pernah menilai orang dari masa lalu. Masa lalu biarkan masa lalu. Yang kita omong itu masa depan. Kalau kalian masih hidup dengan masa lalu, yaitu urusan kalian. Semua orang punya masa lalu. Saya punya masa lalu. Mungkin masa lalu saya tidak begitu baik, ya. Tapi orang selalu pengen menjadi yang lebih baik dengan versinya. Yang namanya manusia, hidup itu bukan hidup dengan masa lalunya, tapi hidup ke depan untuk mencari masa depan yang lebih baik. Saya nggak paham dengan kalian. Kalau kalian tidak suka dengan saya, selalu kalian ungkit-ungkit masa lalu saya. Padahal masa lalu saya itu tidak mengganggu kalian sama sekali loh. Masa lalu saya tidak mengganggu kalian. Tapi kalian begitu takut dengan masa lalu saya, yang masa lalu saya itu nggak pernah ganggu kalian gitu. Jadi gimana? Saya juga kadang-kadang suka bingung sama kalian netizen.
Tidak ada, setahu saya, tidak ada di dunia ini yang tidak punya masa lalu. Sebut siapa yang tidak punya masa lalu? Semua orang punya masa lalu. Terus ada juga yang ngejek saya. Ya kan kawin cerai. Bukan saya yang mau menikah berkali-kali, bukan saya yang mau bercerai berkali-kali. Tapi mungkin Tuhan sudah menakdirkan jodohnya sampai di situ. Kenapa sih tidak dibuat? Kenapa sih kalian memusingkan urusan hidup yang harusnya kalian tidak pusingkan gitu? Aku bingung deh. Kenapa? Kalian jangan jadi juri untuk menilai kehidupan orang lain. Coba berkaca. Saya aja bisa berubah. Saya aja setahun gak pernah huru hara, tidak pernah ribut, story saya tenang, adem ayem. Coba sebutin ke saya satu orang saja yang tidak punya masa lalu. Satu orang aja. Kok kesannya ini saya kayak pendosa gitu ya. Masa lalu saya, memang masa lalu saya apa sih? Yang bikin kalian jadi pusing itu masa lalu saya tuh yang mana? Saya mau dengan siapapun itu urusan saya. Ketika nanti saya misalkan dengan si A ternyata tidak berjalan dengan lancar, ya memang sudah tidak jodohnya. Ya memang sudah bukan lagi jodohnya. Sudah dibawa. Jangan kalian pusingin. Komen kalian tuh jahat-jahat sekali gitu, seolah-olah di dunia ini cuma saya yang paling punya masa lalu. Gak boleh kayak begitu. Daripada kalian ribet komen-komen di sana, di akun ini, komen di akun itu, komen di akun ini, menjelek-jelekan saya. Memang dengan menjelek-jelekan saya kalian bisa sejahtera. Dengan mengkomen saya yang tidak baik, kalian bisa mendapatkan uang yang berlimpah. Hidup kalian lebih bahagia. Enggak kan? Setahu saya tidak ada manusia yang sempurna. Itu pun ada di hadisnya. Jadi kalau ada yang komenin saya jelek-jelek tuh seolah-olah tuh hidup kalian paling sempurna dibandingkan hidup-hidup orang lain yang ada di muka bumi ini. Hidup kalian tuh paling yang bener, paling yang lurus, paling yang lempeng, gak pernah bikin salah, gak pernah bikin dosa. Itu. Tapi kan kalau namanya juga resiko artis ya, Bo. Oi, udah siap? Udah. Yuk. Tapi kita greeting bentar ya. Mau buat ucapan sama Sofia. Serap di roll. Go see Pak. Itu yang cek kemarin bisa langsung dicairin nggak atau nunggu proses lagi apa? Bisa. Bisa langsung ya? Waktu itu kan gua nyariin cek tapi nggak bisa. Thank you. Aku boleh minta. Kasih yang nomor ini aja. Yang biasa. Oh.
Satu lagi ya buat kalian, saya kasih tahu. Kalian gak usah bilang sama saya urus